Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Doni Rifai Daule, Radiatul Ulia, dan saya sendiri, Sarli Syadatul Fitria, akan mempresentasikan sistem e-commerce dan sistem persediaan barang dengan metode DFD dan UML. Sistem e-commerce dengan metode DFD dan UML. Pengertian e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Jenis-jenis e-commerce dibagi menjadi 6 golongan, yaitu business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, business to public administration, consumer to public administration. Di bawah ini merupakan diagram DFD sistem e-commerce. Yang pertama ada diagram konteks, seperti yang kita lihat, seperti rancangan awal suatu website sistem e-commerce. Dan di sini ada diagram DFD level 1, di mana customer dapat memilih produk, menambahkan produk ke shopping cart, mengecek yang akan dipesan di view cart, mengisi profil pemesanan, memilih payment, dan konfirmasi pemesanan, dan semua itu akan dimasukkan ke dalam update data pemesanan dan akan dikonfir ke administrasi. Lalu yang ketiga ada diagram level 2, di mana admin bisa menambahkan insert data produk, update data produk, dan juga delete data produk, dan akan dimasukkan ke data store berupa data produk dan akan ditampilkan data produk dan akan ditampilkan ke customer. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya diagram UML sistem e-commerce. Use case diagram. Berikut adalah gambarannya. Oke, next. Selanjutnya activity diagram. Oke, next. Manfaat dan fungsi sistem e-commerce. Manfaat DPD, DFD mempermudah bagi programmer untuk mengaplikasikan ke dalam sebuah program. UML, use case diagram, sebuah gambaran yang lebih terperinci dan menjelaskan suatu alur yang terjadi antara aktor terhadap sistem seperti apa. Selanjutnya fungsi DFD, mempermudah proses suatu model logika yang menggambarkan dari mana asal dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem. Selanjutnya UML, menggambarkan aliran informasi dari transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengatur dari input atau output. Next. Sistem persediaan barang dengan metode DFD dan UML. Pengertian persediaan. Menurut Agus Sartono, persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktivitas lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu 13 perusahaan. Hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Ditinjau dari segi neraca, persediaan adalah barang-barang atau bahan yang masih tersedia pada tanggal neraca atau barang-barang yang akan segera dijual.
digunakan atau diproses dalam periode normal perusahaan. Diagram DFD sistem penyimpanan atau inventory. DFD level 0. Berikut adalah gambarannya. DFD level 1 Selanjutnya akan dibacakan oleh Rekan Ramadhani. Diagram UML sistem penyimpanan inventory. UCAS diagram itu memiliki 3 user. Yang pertama admin gudang, from-nya sama usernya atau yang utamanya. Laporannya terdapat di laporan ready stock, laporan detail supplier, laporan detail pembeli, laporan data barang masuk, laporan data barang keluar, laporan data sortir, dan laporan data order. Sedangkan di admin gudang itu memiliki inputan, yaitu input data barang masuk, input data barang keluar, input data supplier, input data pembeli, dan input data sortir. Sedangkan di work order hanya tersedia di usernya. Sedangkan di cek barang itu tersedia di from this desk, yaitu cek ketersediaan barang. Next. B. Activity diagram. Activity diagram memiliki yang pertama admin gudang itu home. Ke sistemnya pertama menampilkan halaman menu utama, lanjutkan ke menampilkan from data barang, baru dialihkan ke input data barang, lanjut lagi ke input survei, input data kembali, dan kembali ke exit. Next. Kelas diagram memiliki 5 database. Pertama, tabel barang, user, pembeli, work order, dan supplier. Tabel barang memiliki tiga yaitu kode barang, nama barang, jumlah barang. User, username, password. Sedangkan supplier, kode supplier, nama supplier, alamat, tipe, dan email. Sedangkan pembeli itu ada kode pembeli, nama pembeli, alamat, tipe, email. Dengan order itu ada ID word dan jumlah yang mau diorder. Next. Manfaat dari fungsi penyimpanan itu yang pertama, sistem persediaan barang ada 6, dapat mengontrol stok barang, tersedia penyimpanan data terpusat, peningkatan efisien kerja, dapat menghemat biaya, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, dan dijadikan sebagai perancangan yang akurat. Sedangkan untuk DFD, mempermudah bagi programmer untuk mengaplikasikan ke dalam sebuah program. Sedangkan UML, use case membuat sebuah gambaran yang lebih terperinci dan menjelaskan suatu alur yang menjadi aktor terhadap sistem seperti apa. Selanjutnya. Dengan fungsinya itu ada 4. Pertama, mendouble atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Kedua, mengkoppel perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas sebab pembeli dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Yang keempat, menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Sedangkan untuk DFD, fungsinya mempermudah proses suatu model logika untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem. Sedangkan untuk UML, menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengatur dari input maupun output. Sekian dari kelompok usaha kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.